Motoran jauh itu nggak gampang, tapi motoran jauh berdua itu cerita lain lagi. Dua kepala, dua mood, dua kelelahan yang kadang datang nggak berbarengan. Tapi justru disitulah seni dan serunya, karena saat akhirnya bisa bareng lewatin semuanya, itu bukan cuma soal motoran, tapi pencapaian buat hubungan. Ini cerita tentang motoran bareng edisi Couple Trip, Jakarta Ujung Genteng. Selamat pagi teman-teman, pagi ini kita mau jalan ke Ujung Genteng bersama teman-teman yang lain. Ada harusnya 10 motor, tapi jadinya 8 motor karena yang 2 berhalangan tiba-tiba deket hari H, nggak apa-apa. Kita tetap jalan hari ini, yang penting doakan jalanannya nggak hujan, kering, terang kalau bisa. Karena kita kan mau main ke pantai, kalau hujan, aduh nggak asik banget gitu. Oke, kita langsung lanjut ya, karena ini mau tikum dulu di Shell Pajajaran Bogor nanti jam berapa ya? Jam setengah 5-an sampai jam 5 lah kita akan tikum di sana. Oke, let's go. Sebelum gue cerita panjang lebar, gue mau share rute yang gue lewatin sepanjang perjalanan dari hari pertama hingga hari kedua ya. Rutenya sih simple, dari tikum di Shell Pajajaran Bogor mengarah ke Ciletu via Cikidang dan diterusin ke Ujung Genteng. Besoknya pulang dari Ujung Genteng menuju Bogor lagi melalui daerah Jampang. Perjalanan ini dimulai dengan rasa deg-degan. Pertama gue deg-degan bangun terlambat karena waktu tikum sekitar pukul 5 subuh. Lalu cuaca akhir-akhir ini juga sering hujan deras, walau seharusnya sudah memasuki musim kemarau. Kan gak enak ya motoran tuh kena hujan terus. Dan yang terakhir adalah ketakutan gue setiap motoran bareng, yaitu bagaimana membuat bonding antar sesama teman yang baru aja kenalan dan harus berjalan jauh bersama-sama. Gue sih sampai berangkat gak ketemu jawaban yang menenangkan hati. Hanya di pikiran gue bilang, lakuin aja yang terbaik seperti yang lo lakuin di 3 kali motoran bareng followers sebelumnya. Gue pun dengan rasa cemas terus menerabas jalan yang gelap dan basah menuju tikum di Shell Pajajaran Bogor. Sepanjang perjalanan ini gue banyak diskusi sama boncenger mengenai persiapan penginapan, tempat makan, hingga briefing-briefing yang akan dilakukan. Oh iya, briefing kali ini agak lebih jelimet karena ada info beberapa kawan bener-bener newbie motoran jauh. Lalu ini kan bareng istri yang belum tentu terbiasa dengan motoran jauh dan jarak tempuhnya lebih jauh dari sebelum-sebelumnya. Akhirnya kita sampai di tikum Shell Pajajaran sekitar pukul 4:30 pagi dan terlihat belum ada yang kumpul. Kita tunggu aja sambil nongkrong-nongkrong di kegelapan. Tapi nggak lama sih udah pada ngumpul, walau ada 2 motor yang menunggu di spot depan. Oh iya, sebenarnya total ada 11 pasangan, termasuk gua dan boncenger. Tapi karena ada yang harus dinas dan sakit, jadinya cuma tinggal 9 pasangan aja. Gua briefing dulu teman-teman dan mencoba cari tahu pengalaman motorannya, agar gua tahu briefingnya harus sedalam apa. Kemarin topik yang gua briefing adalah mengenai rombongan yang nggak perlu dipaksakan menempel terus, karena akan berat untuk urutan terakhir. Lalu gue juga akan manage kecepatan di depan sekitar 50-70 km per jam saja. Lalu pastikan juga teman-teman taat aturan lalu lintas. Dan terakhir, pasang G-Maps di tiap motor, serta info keadaan urgentnya di WhatsApp group, agar terpantau sama gue atau teman-teman lainnya. Kita pun memulai perjalanan dengan doa untuk meminta keselamatan sepanjang perjalanan. Di awal perjalanan, semua terpantau aman, dan 2 pasangan yang nunggu di depan pun bisa bergabung dengan rombongan. Di jalanan sebelum Cikidang, kita jadinya berhamburan karena kepadatan lalu lintas dan regroup lagi di SPBU sebelum masuk Cikidang. Ternyata ada 1 pasangan yaitu Om Nandi dan Tante Nurko yang kelewatan sampai 5 km ke depan. Jadi beliau gua arahkan untuk berhenti dan share lokasi terakhirnya. Nah, kita sudah sampai di sebelum belokan Cikidang, ini di daerah Jalan Raya Cibadak. Teman-teman udah pada ngumpul di belakang sana. Ada beberapa. Gua di sini karena nggak dapat tempat parkiran. Ada Tante Eka juga sama Om Galit, tapi Om Galia lagi ke toilet. Jadi total ada sekitar
9 motor termasuk sama gua, 9 motor. Dan kita tadi udah ngelewatin daerah Sukabumi, Bogor. Pas banget sebelum ramai orang kerja pabrik tuh, jam kerja pabrik. Jadi syukurnya kita bisa ngelewatin sebelum macet. Jadi ini kita mau rest sebelum masuk ke Cikidang. Karena nanti ke depannya sampai Cikidang itu sampai lewatin tuh udah nggak ada tempat Indomaret. Jadi buat teman-teman yang toilet break, terus ada yang misalnya ada kendala, jadi kita bisa cek di sini. So far sih aman semua ya. Itu terlihat teman-teman lagi pada ada yang ngerokok, ada yang makan, ada yang ngemil, ada yang ngopi gitu. Tapi bentar lagi kita jalan. 5 menit lagi kita jalan. Oke, lanjutkan. Setelah ketemu, kita kembali lagi berbarengan melewati Jalan Cikidang. Suasananya cukup sejuk dan terpantau kondisi aspal sudah banyak perbaikan. Dulu gue masih ngerasa banyak jalanan yang gerudukan karena tambalannya. Tapi sekarang berasa lebih mulus aja sih. Sesekali sambil motoran lewat Cikidang, gue kasih tunjuk ke arah pemandangan yang bagus. Biar teman-teman bisa ikutan nikmatin bareng pasangannya. Syahdu banget lah rasanya waktu itu. Sampailah kita di turunan Cikidang yang legend. Legendnya karena apa? Karena turunan yang curam dan berkelok. Gue di sini cukup banyak memantau kondisi belakang, terutama teman-teman yang benar-benar pertama kali lewat sini. Dan bener aja, ada yang remnya blong dong, yaitu Om Berry dan Tante Fitri. Waduh, untung doi gercep kasih tahu teman-teman lain sehingga rombongan langsung berhenti dan memeriksa kondisi motornya. Rupanya rem belakang Om Berry yang los, sedangkan rem depannya masih cukup oke, tapi sepertinya juga sudah mulai berasa los sih waktu itu. Gua ngerti, ngalamin hal kayak gini bener-bener bikin panik, dan gue coba cairkan suasana supaya mood happy tetap terjaga. Setelah lewatin turunan Cikidang ternyata ada trouble guys. Dengan Om siapa? Berry Om. Om Berry ya. Kenapa Om Berry nih? Ada apa dengan motornya? Gak tahu abis turunan gitu, yang kiri tuh ngelos gitu. Ngelos ya? Makanya udah saya mainin kanan aja udah. Oh. Untuk pas terakhir ini nih. Kerasanya itu pas yang di turunan terakhir berarti ya? Iya, pas yang abis yang turunan ekstrim itu tuh. Abis itu masih yang aman. Belok kan? Ya, terus setelah itulah. Jadi emang dia ngelos teman-teman. Remnya nggak apa-apa, kita berhenti dulu karena emang yang Cikidang itu cukup ekstrim kalau buat yang bawa barang banyak, motornya ukuran gede-gede, apalagi kalau kita yang nggak biasa turunan kayak begitu, apa yang ini tuh yang paling ngeri tuh yang bentuknya U itu sih ngeri banget. Tapi gitu. Itu memang terkenal berarti tadi. Terkenal, makanya waktu saya pulang sama Adoro saya nggak berani lewat situ karena nanti rungkat temen saya. Urusannya beda Om. Makanya saya muter loh jalur nasional gitu. Nggak apa-apa, pelajaran. Ya Kak, Kak Weli, istri gimana? Aman? Aman. Tidak trauma kan? Tidak trauma? Nah, aman. Aman tapi kan? Gitu. Nah ini kita wawancara lagi yang lain ya. Baru ya masuk kamera. Nah, wah.
dengan Tante siapa? Alma. Tante Alma. Gimana Tante Alma? So far so good. So far so good. Menyenangkan. Selamat sampai tujuan dan Wah. happy di jalan. Wih, ini kayak ini ya. Kayak kata pengantar, Boh. Ini loh komplek-komplek ibu RT RW loh. Mana suaminya? Tante. Om siapa namanya? Bayu. Om Bayu. Mana kelihatan nggak ya? Pokoknya di situ tuh kelihatan. Oke. Om Bayu naik motor berduaan, bawa barang banyak sekali kayaknya. Ini ya? Ini. Kayaknya mau minggat, guys. Oke, selanjutnya dengan Om siapa, Om? Om Satrio. Om Satrio. Ini saya nanya-nanya nama supaya saya ingat juga sebenarnya. Kalau saya kenalnya sama Mario doang. Iya, makanya. Saya lebih parah, saya nggak inget hampir semuanya. Oke, Om Satrio. Ini motor siapa yang bunyi ya? Oh, ini Oh, ya. Ada ini, biar di endorse sama Yamaha kayaknya. Ah ya. Biar bunyi ya. Oke, Om Satrio bener ya? Oke. Gimana Om Satrio? Rasanya di lewat sini? Luar biasa itu turunan tadi memang spektakuler banget ngelihat. Spektakuler. Cakep banget lah ya Iya, menurutnya ngelihatnya tuh mengerikan tapi indah banget ya. Iya, iya. Tapi ngerinya kita apa namanya nyeblos aja sih ya. Iya. Makanya tuh saya tuh agak-agak ketar-ketir mau nanya siapa yang benar-benar pemula nih. Karena pasti lo Cikidang tuh another challenge yang sebenarnya nggak direkomendasikan lah kalau buat yang Betul, apalagi dari sini kan, Iya. dari Jakarta. Kalau Iya. dari bawah juga lebih serem juga naik loh. iya kalau naik nggak bisa ngerem udah Om stuck. Iya. Tapi kalau turun nggak Iya. bisa ngerem ngelos Om. Betul. Saya tuh lebih takut turun dan Om dibandingkan tanjakan. Kalau tanjakan nggak kuatnya motor pasti diem deh. di Iya situ. berhenti. Iya. Aduh. Emang tanya. Om Mario keren. Tracknya ini baru sekali saya lewat sini. Oh baru sekali. Baru sekali. Wih untung Dibalik Om. soalnya. Dulu dibalik. 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 Oh. Aku dari bawah. Oh, tapi dulu jelek Om jalanannya. Kayaknya Iya. sekarang udah dirapin deh. Oh iya benar. Udah nggak terlalu sesakit dulu punggung betul. gitu. Tapi yang penting seru. Om Satrio sama istri siapa namanya? Tante siapa? Eta. Tante Eta. Oke. Biar namanya ada di video, nanti pas rekam videonya gampang. Ngedit videonya gampang. Gitulah. Dengan Om siapa? Wah tadi ini kelewat tadi. Halo iya. Om siapa Om? Om Andi. Om Andi, Iya. Om Ardi, Om Audi, ngawur semuanya salah. Om Andi gimana sama Tante Nurke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Sampean juga nih. tapi aman pas di tanjakan turunan? Aman. Aman ya. Terkendali ya. Aman terkendali. Ini berarti baru yang Pertama pertama Iya. lewat sini. bareng Om Mario. Bareng saya. Tapi kalau yang nggak bareng Om saya, Mario nih. waduh. Kalau yang nggak bareng saya, Siapa? Kalau- Belum pernah. tuh nggak pernah First ya. time. First time ya. Mm-mm. Tapi alhamdulillah aman terkendali ya Om. Kendali. Oke. Tadi kelewatan kayak gara-gara truk kayaknya. Ya maklum pemula. Gak apa-apa Bu. Tadi rame banget soalnya truknya. Truk galon tuh. Iya. Gak apa-apa. Oke. Yang penting aman Om Andi. Oke. Siap. Kita wawancara lagi. Siapa ya? Kali ini saya inget Tante Egi sama Tante baru ngomong inget Om Egi sama Tante Nia. Gimana? Masuk on frame. Gimana rasanya? Mancul. Tapi udah pernah lewat Cikidang sebelumnya? Iya udah. Udah. Tapi sekarang berdua rasanya gimana? Mantul. Mantul ya. Tapi tadi kita lagi dapat view bagus banget sih. Iya. Dan Kabutnya tuh. kalau berdua ada yang melukin. Oh gitu. Oke. Saya nggak jadi ngomong lebih panjang lagi deh. Jadi buat teman-teman yang jomblo jangan sedih ya. Itu yang jomblo tuh. Waduh. Dimention lagi si Om Reza. Kamu dengar kata Tante Nia yang jomblo udah dapat belum? Ya yang penting aman ya Om ya semuanya. Oke, aman. Setelah semuanya dipastikan aman, kita lanjutin lagi perjalanan menuju Ciletus sebagai titik berhenti pertama sekalian makan siang di sana.
Perjalanan ini melewati sekitaran Pelabuhan Ratu dan bahkan melintasi jembatan Cidadap yang awal tahun ini mengalami kerusakan cukup parah akibat banjir. Beberapa minggu sebelum perjalanan, gue coba bener-bener pastikan apakah jembatan ini sudah aman dilewati atau belum. Syukurnya menurut info, jembatan daruratnya terpantau cukup kokoh dan bisa dilaluin. Gak butuh lama, kita pun sampai di jembatan Cidadap dan langsung mengantri serta mengikuti arahan warga setempat yang mengatur arus buka tutup di jembatan. Kondisi di sekitaran jembatan bisa dibilang harus ekstra hati-hati ya, terutama untuk motor karena banyak tanah yang cukup licin apalagi kalau hujan deras. Lalu harus siap menunggu arus buka tutup. Dan terakhir, kalian juga harus hati-hati pas berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan karena bakal pas-pasan banget tuh di jalannya. Kalau struktur jembatannya sendiri sih gue lihat udah cukup kokoh ya, karena udah bisa dilewatin sama truk-truk kecil gitu. Tapi memang masih terbuat dari kayu dan semacam beton tambahan gitu. Kalian lihat sendiri aja di video ini ya. Yuk pelan-pelan. Gue di sini juga cukup banyak pantau kondisi rombongan, memastikan mereka benar-benar aman dan tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. BTW ternyata jadi RC itu rumit juga ya, tapi gue sih seneng-seneng aja ya, apalagi kalau temen yang ngikut bisa enjoy dan ceria. Bersyukur kita semua bisa melewati jembatan Cidadap dengan aman, habis itu kita langsung gaspol deh ke Ciletu. Tapi sebenarnya kita agak kecepetan dari perkiraan jadwal yang seharusnya. Jadi kita bakal cari tempat nongkrong dulu kali ya sekitaran Ciletu, biar ngobrol sekalian istirahat juga. Nah, baru juga rilis dari stres menghadapi jembatan Cidadap, ternyata ada 2-3 jembatan di depan yang membuat kita semua deg-degan lagi. Sayangnya gue juga lupa rekam nih. Pokoknya 2 jembatan yang bikin deg-degan karena terbuat cuma dari besi aja. Dan yang satu, ini nih yang paling ngeri sebenarnya. Karena kita ngelewatin bebatuan sambil menanjak sampai bikin slip ban. Nanti kita dengerin deh cerita mereka semua.
Sehabis melewati semua challenge di jalanan, akhirnya kita sampai di spot foto sebelum warung Ajeng. Ini spot foto bagus banget sih. Kita bisa dapat view yang luar biasa bagus lah pokoknya. Di sini juga gue bantu teman-teman yang mau foto bareng pasangannya biar mereka dapat memori gitu. Ah, seru deh fotoin mereka. Gak lupa juga kita foto bareng-bareng semuanya sebagai tanda kita pernah kesini ramean. Akhirnya sambil menunggu jam makan siang, kita menunggu dulu di warung Ajeng yang selalu jadi andalan gua kalau motoran kecil tuh, soalnya asik banget di sini. Kita udah sampai di warung Ajeng daerah Loji sekarang. Sudah aman semuanya. Lihat teman-temannya sudah terkendali ngelewatin jembatan Cidadap. Wih, kita wawancara dulu kali ya jembatan Cidadap. Siapa nih ya? Kita cari korbannya dulu. Coba tolong perkenalkan nama Om. Nama Ricky. Nama Ricky. Gimana jembatan Cidadap Om? Jembatannya asai sedap. Saya sedap ya, licin banget lagi tadi ya. Iya. Terus bikin goyah tuh gara-gara kayunya kan tuh. Oh, beda tinggi. Oh, yang tadi dia kasih kayak bantalan gitu ya. Oh, iya itu. Terus setelah jembatannya yang paling mager ini, pas di dalam gang tuh kan ada tambang-tambang. Oh. Itu paling enak banget itu. Iya. Buat motoran. Buat motoran gak enak. Berarti tapi lewat tadi aman ya, nggak licin ya? Aman. Sama tadi tuh jembatan yang terakhir Om, jembatan yang terakhir tuh yang rusak tuh, yang nanjak. Aduh, itu PR sih sebenarnya. Nyaris pingin ngegoyah kan batu-batunya tuh kan agak sedikit gede-gede tuh. Terus dan gue juga baru lewat situ kan. Kaget, wah, anjir batunya gede-gede. Tenang Om, saya juga baru tahu. Tapi pasangan aman pasangan. Hai, aman. Aduh maaf. Namanya siapa ya Tante? Namanya Tita. Tita. Iya. Oke. Gimana Tan? Masih percaya sama suami bawa motornya? Percaya. Percaya. Harus dong. Walaupun ngantuk-ngantuk. Wih, siapa yang ngantuk? Ngantuk kan makanya bawa cemilan. Oh, cemilannya apa? Iya. Coba kita unboxing. Kuaci Yang wajib tuh, kuaci, coklat, susu. Wah, ini sih curiga jualan sih sebenarnya. Ya, tapi aman ya, semuanya aman. Oke. Kita cari korban selanjutnya untuk diwawancara. Ya. Wah, ini deh yang lagi diam-diam nih. Aduh. Diam-diam baru kali tanya tadi. Iya, nggak bisa. Saya senang menanyakan orang yang diam-diam. Coba perkenalkan dulu nama Om dan Tante. Iksan, Aini dari daerah Bojong Pride. Wih, ya, Bojong Pride. Kalian yang Bojong Pride. Ini ada Om Iksan sama Tante Aini. Gimana Om Tante rasanya naik motor lewat sini? Ini kedua kali ya. Kali kedua. Pernah sampai Cilepe kita berdua kalau lewat sini. Waktu tahun berapa Om? 2023. Oh, waktu jembatannya belum putus. Oh iya, itu masih bagus jalanan. Masih enak. Tapi sekarang tadi gimana tuh rasa yang terutama yang Cidadap dan yang terakhir tuh? Ngeri. Semua itu ngeri banget. Saya aja. Ini aduh kenapa begini ya gitu. Sebab itu saya jujur boleh bilang saya pas kayak gini. Ini kalau saya jatuh bego lucu nih gitu. Iya, hampir slip ya. Ya, Iya. Dekat sama depan. Iya, emang tuh kaget juga sih ternyata itu sehancur itu jembatannya. Tapi overall gimana? Aman semuanya? Aman? Om Iksan dan wih gila. Red card-nya di bawah ya teman-teman.
Saya selain jadi influencer jadi arsip bisa red cardnya di bawah. Gitu sih. Yang penting kita happy. Tadi kita udah berhenti dan foto. Sekarang kita enjoy brunch ini. Brunch benar, brunch. Bahasa kerennya. Ya, breakfast and lunch. Bahasa Bojong ngomong gitu. Oh, bahasa Bojong. Oke, bahasa Bekasi apa dong? Oke, Om Iksan dan Tante Aini. Kok Ata sih? Salah saya, maaf ya. Nah, ini ada korban selanjutnya. Pokoknya ya, diam-diam. Waduh, gelap muka saya. Tadi dulu, kok kayak dari kegelapan saya ya. Waduh. Nah, backlight. Nah, Om, Tante boleh barengan Om. Gini Om. Baru mukanya cerah tuh. Nah, gimana Om Tante? Perkenalkan dulu namanya siapa? Domisili di mana? Oke, saya Gali tanpa Ratna dan tapi dapatnya Eka. Wih, Gali dan Ratna. Kita dari Bekasi. Bekasi. Bekasi Pride. Bekasi Pride. Kota Bekasi apa kabupaten? Bekasi Pride. Kabupaten tapi sayang. Enggak. Beda. Saya Kota Bekasi. Gimana Om Gali dan Tante Eka? Mantap. Seru sih. Perjalanannya seru. Seru, bawa motor paling junior dibanding yang kakak-kakaknya, jadi ya lumayan sih, ngejarnya lumayan. Ini juniornya apa Om? Lagi bawa PCX, sedangkan para seniornya pada pakai X-Max semua. Iya tuh, saya tuh takut. Ini kok pada di belakang berdua, apa namanya motor PCX di belakang, aduh. Pakai saya tungguin dulu tuh, apalagi tadi yang jembatan rusak yang terakhir itu tuh. Tidak ada apa ya. Tapi aman. Bukan Om, yang terakhir itu yang Oh yang batu. Batu semua itu. Aman lah. Aman ya. Aman. Kita juga takut sih, tapi mantap. Oke. Tenang, Aman, masih aman sampai detik. Saya nggak takut sebenarnya. Cuman saya berusaha oke aja. Biar nggak bikin panik yang lain. Siap. Ya pas tadi lewat itu, buset ini, kenapa begini jembatannya? Kirain tuh jembatan Cidadap tuh yang paling parah, ternyata Ternyata ada yang lagi. lebih parah. Tapi nggak selip-selip tadi ya. Enggak. Puji Tuhan enggak aman. Puji Tuhan aman. Orang Semarang. Orang Semarang. Coba perkenalkan pakai bahasa Jawa Semarang. Nah, dia aja berarti. Oke. Kalau saya KW. KW. Berarti Om sebenarnya orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa. Tapi udah lama di Udah lama di sini. Tapi nggak ada daerah timurnya. Nggak ada kayaknya ya. Nggak tahu lah, mungkin ada titisan apa, nggak tahu. Soalnya tadi saya sama istri ngomong, itu Om Gali itu orang Ambon apa orang mana ya gitu. Soalnya face itu muka Nusa Tenggara, Flores gitu. Mungkin ada dari kakek dari Ambon mungkin. Oke. Boleh Tante Eka kita persilakan perkenalkan diri pakai bahasa atau jadi kapan nih kalian motoran masa rebahan mulu pakai bahasa Jawa. Halo, aku Eka, iki bojoku Gali. Iki pertama kali kita dewe ikut touring ya. Keren, mantap. Mario mantap. Aduh, aku gak ngerti. Terima kasih Om Gali dan Tante Eka. Oh, gelap lagi saya. Nah, kita cari korban selanjutnya. Mana kita cari korban selanjutnya? Wah, ini grup bapak-bapak komplek nih. Gimana bapak-bapak, uang sampahnya udah dibayar belum? Iya, tolong gotong royong kerja bakti dong gitu. Ya, ini gelap sih, boleh duduk situ nggak Om? Biar saya wawancaranya mukanya pada kelihatan ganteng dan cantiknya. Biar kelihatan, oh Om Mario mukanya glowing ya. Asik. Dan di endorse gitu. Oke, sekarang kita wawancara dulu Om yang di belakang dulu. Perkenalkan nama. Nama Satrio. Ya. Dengan istri saya Eta. Nah, kami dari Pasar Minggu. Wih. Baru sekali ini ikut Om Mario. Udah lama jadi followernya. Ya. Seneng banget ketemu selebgram. Buset. Touringnya asik sesuai brosur. Ada jembatan jebol, jadi bilang jembatan jebol, ada jembatan jebol di depan, bener ternyata ada gitu. Kecuali tadi tempat istirahat terakhir. Oh iya, agak miss sedikit kalau itu brosurnya. Saya lupa ternyata ada deket di depan. Malu juga. Cocok. Tapi tadi jembatan yang terakhir tuh yang ancur banget gimana Om Tante? Ya agak-agak seru juga sih, apa namanya, jaga traksi, kaki turun gitu kan, sama takut kepleset aja, soalnya saya bawa boncengan ini juga, jadi mungkin kalau bawa boncengan jadi malah lebih traksinya malah dapat ya belakangnya. Iya. Wah, berarti itu alasan kita untuk
motoran bareng pasangan teman-teman. Yang aku butuh traksi ban belakang dong gitu. Kamu ikut dong gitu. Betul. Agak kurang ajar sih tapi. Jadi enak, lebih mantap mulai. Tante bilang besok tolong traktir tas baru tante gitu. Siap. Tapi jangan lupa persenan ya tante. Gitu. Tapi tante enjoy tante. Alhamdulillah enjoy. Alhamdulillah enjoy ya. Ini baru kali ini agak jauhan. Oh baru kali ini agak jauhan. Next time kita bawa lebih jauh lagi. Siap. Oke kita cari korban selanjutnya teman-teman. Oke semua korban saya. Nah, diem aja om. Halo. Wah ini gimana nih? Gimana bentuknya? Oh gini. Nah gimana om? Nama saya Andi. Andi? Saya pulang di BSD. Wah, warga kota Tangsel? Tangsel Tangsel. Selatan. Oke. Bersama istri saya. Bersama istri? Nurke. Namanya tante ini unik, makanya saya hafal banget Nurke. Namanya Nurke. Nggak pasaran ya. Iya, kalau nama Mario itu banyak. Main bola lah, apalah, banyak dia. Benar. Iya. Yang itu ya, yang kartun juga ya. Kan Mario itu. Mario bro. Itu ada rambutnya sih tapi. Oke. Justru ini ciri khasnya. Ciri khasnya ya, walaupun tadi panas banget sih nggak pakai rambut. Gimana Om Andi rasanya? Rasanya luar biasa. Ya. Baru pertama kali jauh. Pertama kali jauh. Biasanya jauhnya sama Jauhnya Tante Nurke sampai puncak. sampai puncak. Sampai Kota Bogor. Sampai Kota Bogor. Kota Bogor hujan, mentok-mentok di Bogor hujan. Oh gitu. Dengar-dengar katanya suka road trip nih Om. Suka. Road trip kemana nih kalau road tripnya? Kalau road trip pernah sampai ke Labuan Bajo. Naik apa? Naik mobil? Mobil. Dari Jakarta? Dari Jakarta, dari Tangsel. Dari Tangsel ke Bali. Tapi Bali dulu, Sumbawa atau Labuan? Banyuwangi. Berangkat saya jam 3. Banyuwangi, tembus nginep di Banyuwangi. Banyuwangi nyebrang dari dari Banyuwangi nyebrang ke Gilimanuk. Oh Bali, oke. Ya, dari Gilimanuk saya ke Lombok. Nyebrang dari Lombok dulu. Oke, Lombok. Ke Sumbawa. belum nyebrang lagi dulu baru nyebrang ke dari apa? Saya lupa apa namanya? Pelabuhan apa itu? Saya ingatnya Lembar aja, Lembar. Lembar, betul. Lembar. Dari Lembar ke Sumbawa, di Sumbawa nyebrang lagi ke Baru ke Labuan Kota Tano kan. Oh iya, baru habis itu Labuan Bajo kan. Wih, itu berduaan aja. Berempat sama anak. Wih, gila. Tapi anaknya sekarang suka motoran nggak Om? Gak suka, anak saya perempuan semua. Ya. Baru sih, gitu. Ya. Dari drivernya saya sendiri. Oh gitu. Oke. Berarti sekarang pada sibuk sama pacarnya masing-masing? Belum punya pacar. Oh, belum punya pacar. Tapi bentar, usianya? Oh, satu udah nikah. Oh, satu. Mohon maaf. Satu udah nikah, yang dua yang belum kan. Oke. Berarti sekarang road tripnya pakai motor sama istri aja ya? Sama istri, sama Om Mario. Sama Om Mario. Saya dibonceng dong. Iya. Tapi tadi aman ya Om lewat jembatan apa tuh Cidadap dan apa tuh jembatan yang terakhir tuh yang naik banget tuh. Aman dong, Aman ya. Kita kan anak petualang. Anak petualang guys. Iya. Berarti sering petualangnya ke gunung apa kemana Om? Kemana aja boleh. Oh gitu. Saya petualang saya cuma ke mall sih Om di Jakarta. Sedih emang orang Jakarta. Iya. Oke. Tapi yang penting enjoy sama tante ya Om. Oke. Sampai kakek nenek. Om boleh tahu nggak usianya berapa Om? Saya. 48. Lumayan jauh ya sama saya. Terus saya ternyata beneran nggak muda-muda banget sih saya sebenarnya 30-an. Kalau saya jalan anak saya, kayak pacar saya. Oh yes. Jauh ya umurnya. Ya. Oke Om. Tetap motoran Om kita. Siap Om Andi dan Tante Nurke. Mari kita cari korban selanjutnya Om. Kenapa? Kenapa? Kira-kira berapa ini? Om Satrio bener ya? Untung Om Mario nggak nanya umur gue. 52. 54. Itu beneran Om Tante sih.
Wih, gokil. Mari kita cari korban selanjutnya. Hah, saya duduk sini aja. Nah, perkenalkan nama aja. Kulap ya. Nama aja. Halo, nama gue Bayu. Aku Alma. Om Bayu sama Om Alma. Om Bayu sama Tante Alma. Error saya, kepala saya. Oke, Om Bayu sama Tante Alma gimana perjalanan? Aman motor semuanya? Aman sih, so far so good sih. Tanyakan turunan, aman. Aman semua ya. Terus happy Tante? Happy. Happy dong. Biasa diajak motoran kan? Iya, udah lumayan lah. Tapi ini tuh kali pertama kita touring tidak sendiri. Iya, biasanya kita cuma Rombongan. berdua. Biasanya kita cuma berdua aja kemana-mana. Oh, maksudnya tidak dalam rombongan. Karena kita tuh selalu merasa takut khawatir menghambat teman-teman yang lain. Kita tuh merasa kayaknya kita paling cupu deh gitu. Jadi takut menghambat, takut jadi pikiran, takut jadi beban. Yang lain akhirnya harusnya cepat sampai, gara-gara kita jadi agak melambat gitu. Oh iya. Gitu. Kekhawatiran itu. Emang itu ketakutan banyak orang sih Om. Itu ketakutan saya juga dulu di awal mau motoran bareng gitu. Menyamakan frekuensi, terus menyamakan skill itu nggak gampang sih. Dan kadang-kadang nggak enak juga, kitanya nggak enak, teman-teman kita juga Nggak enak juga mau ninggalin, ya betul. Kalau misalnya dia nggak pengertian juga, nanti kita jadi berantem gitu kan. Gitu. Kalau sama saya tenang Om, mau ketinggalan gimana pun saya tungguin kok. Tungguin di tempat tujuan tapi. Enggak lah. Tadi kan kita aja berhenti tuh Ya, yang emang banyak berhentinya sih aman sih. Jadi tadi sih kita sempat ketinggalan agak jauh sebenarnya. Oh di mana tuh? Sempat beberapa kita tadi sempat ngegrup bertiga tadi. Oh iya. PCX sama NMAX sama kita tuh bertiga agak jauh di Cikidang tuh. Terus setelah ini juga kita ketinggalan sendiri kepotong sama orang yang bawa gerobak pas jembatan tadi yang kita diputerin. Oh, Cidadap. Ya, nah itu kita kepotong sama satu motor yang ada boxnya gitu, ada baknya gitu lah. Jadi kita mau nyalin nggak bisa, nyusul kan nggak bisa licin tuh. Terus akhirnya ya udahlah kita pasrah ngikutin sampai masuk ke area perumahan sedikit juga kita nggak bisa nyusul, ya udahlah biarin dulu. Akhirnya kita bisa nyusul, baru kita gaspol. Ya ketemu lagi nggak terlalu jauh sih ternyata. Ya nggak apa-apa sih, makanya saya tuh selalu bilang pakai map masing-masing supaya kalau misalnya kelebihan, terlalu cepet atau ketinggalan udah tahu gitu. Iya. Posisinya masing-masing gitu. Yang penting enjoy. Nanti kita semoga berdoa ini alam cerah hari ini. Amin. Kita cari korban selanjutnya. Terima kasih Om Tante. Mana? Oh ini nih. Ini. Oh ada yang lagi ini, ada yang lagi ngambil ini, enggak? Nah gimana? Dari sini. Wah gelap. Gimana? Nah gini. Boleh balik. Coba perkenalkan walaupun saya ingat namanya. Coba perkenalkan Om Tante namanya siapa? Yus atau Egi. Nah, panggilannya? Egi. Oke, Om Egi. Nia. Tante Nia. Gimana Tante sama Om Egi? Tadi kayak paling belakang dia. Enggak sih, enggak. Maju mundur. Maju mundur. Video. Wih, itu lama-lama jadi tim kameramen. Gimana? Gitu. Tapi aman ya. Tadi Cidadap aman. Aman sih. Jembatan yang rusak. Agak deg-degan juga sih. Iya. Takut licin situ. Licin geli ya. Kalau jatuh antara lucu dan sedih sih itu. Iya jatuh. Soalnya itu ini banget sih batunya kerikil lepas gitu sih. Sama tanahnya kan. Betul. Tapi Om Tante ini berarti kali kedua ikut motoran bareng. Nah, saya mau nanya bedanya apa sama yang pertama? Bedanya? Kalau yang ini pasangan semua kan. Kalau yang kemarin kan ada yang jomblo. Waduh, jomblo lagi ya. Kena lagi terus. Iya, sama ini kan nginep. Oh, nginep. Kemarin kan kita PP. Gitu. Kalau sekarang mainnya ke pantai dan nginep ya. Ya. Trip ketiganya ke Bali ya. Wush.
Jauh ya. Saya RC-nya yang bingung kadang-kadang kalau yang jauh-jauh begitu. Sama Bromo. Bromo ya, waduh. Ntar dulu saya nabung dulu motor adventure gimana. Soalnya saya takut kalau pakai motor metik di sana. Penginapan sisanya nekip aja. Oh iya, iya juga ya. Krui sih asik, krui asik. Krui bagus, krui. Berarti Om Tante pernah ke krui? Belum, pengen. Oh gitu. Jadi ke krui atau ke lo buset. Udah nggak jadi deh. Gue seneng banget lihat teman-teman bisa sampai di sini dengan muka ceria. Walau sepanjang perjalanan ada aja challenge ya. Dari remblong, terus ketemu jembatan yang menegangkan, hingga tanjakan turunan yang curam. Tapi memang teman-teman masih terasa kaku satu sama lain. Wajar sih. Namanya juga baru ketemu, agak sulit ya langsung bisa klop. Gue aja yang ekstrovert gini butuh waktu buat klop satu sama lain. Gue jadi belajar untuk memimpin rombongan itu butuh kejelian yang lebih melihat kondisi rombongan, terutama para boncengers yang mungkin belum terbiasa perjalanan jauh seperti ini. Semua cerita yang kalian dengarkan baru separuh cerita perjalanan motoran bareng edisi couple trip. Keseruan cerita masih terus berlanjut, tunggu cerita part 2-nya yang gak kalah serunya. Jadi kapan nih kalian motoran? Masa rebahan mulu?